Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Selamat Hari Lebaran. Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf juga ya teman, Mimin baru sempat upload. Maklum, sibuk di jalan selama 2 hari ini. Ini aja Mimin baru sampai rumah. Semoga lebaran teman menyenangkan. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 49. Aku malu, ucap Alika. Ia terus bersembunyi di punggung Syafiq. Malu kenapa? Masa tadi aku video call Nurma sama Cynthia, ternyata laki ada di sana. Mereka diam aja lagi nggak ngasih tahu, jelasnya. Emang kalau ada laki di sana kenapa? Masalahnya aku ngomongin dia, cicit Alika. Syafiq mendengar itu bukannya marah, tapi tertawa. Akil bahkan sampai terbangun karena tawa Syafiq yang keras. Beruntung karena anak itu tidak menangis. Alika yang kesal ditertawakan mencubit perut Syafiq, tapi ia tetap tidak melepaskan pelukannya. Enggak ada yang lucu. Jangan ketawa mas, tegur Alika. Suruh siapa kamu ngomongin orang sayang? Aku nggak ngomongin, aku cuman tanyain mereka soal undangan laki doang, paparnya. Syafiq mengulurkan tangan menyambut Akil yang merangkak mendekatinya. Yakin cuman itu doang yang diomongin? Selidik Syafiq. Akil mencoba melepaskan tangan Alika karena ia ingin memeluk sang ayah. Dedek bangun. Alika mengintip dari balik punggung Syafiq, melihat Akil yang masih berusaha melepaskan tangan Alika. Umi ngalah dong gantian. Dedek juga kan mau peluk Abi ya, ucap Syafiq dengan tangan yang mengelus puncak kepala Akil. Umi sama dedek barengan aja peluk Abi. Alika tidak mengalah dan semakin mengeratkan pelukannya. Memang dasar Alika. Biasanya Akil menempel pada sang ibu, tapi sekarang ia sedang ingin bersama ayahnya. Terjadilah rebutan antara ibu dan anak. Akil berteriak karena kesal. Alika tetap tidak melepaskan tangannya. Mi, lepas dulu. Biar Akil tidur lagi, baru nanti bagian Umi. Selalu seperti ini saat Alika datang ke kanak-kanak. Resiko Syafiq karena mau saja menikahi bocil seperti Alika. Ia sendiri yang repot jadinya, tapi Syafiq benar-benar menikmati perannya ini. Alika menjerit saat Akil menggigit tangannya. Sudah 2 kali hari ini Akil menggigit sang ibu. Syafiq saja kaget karena gerakan Akil begitu cepat. Anak itu kini malah terdiam melihat ibunya berteriak. Salah Alika sendiri karena membuat anaknya kesal. Dedek, kok Umi digigit lagi sih? Gerutu Alika. Makanya Umi jangan bikin dedek marah, saut Syafiq. Alika melepaskan pelukannya lalu duduk. Ia membiarkan Syafiq berbaring sambil memeluk Akil. Gigitan Akil tidak seperti yang pertama tadi. Ini hanya ada bekas gigitan saja, tidak sampai merah atau berdarah. Sudah tahu anaknya mudah marah, malah Alika menggodanya. Sekarang ia yang harus tanggung sendiri akibatnya. Tidak bisa ia memarahi Sekil. Syafiq juga tidak pernah sekalipun memarahi anak bungsunya itu. Ia hanya memperingati saja tanpa memarahi. Karena bicara biasa saja belum tentu Akil menangkap, apalagi dimarahi. Tidak hanya pada anak seperti Akil, pada anak-anak biasa saja memang tidak seharusnya dimarahi. Saat membuat kesalahan tapi dinasehati, anak-anak yang dimarahi dengan keras oleh orang tuanya akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit ini bahkan mungkin membuat anak merasa kesepian. Karena itu mereka menarik diri dari lingkungan. Hal ini membuat anak lebih rentan terhadap depresi dan kecemasan. Jangan salahkan anak saat nanti dewasa akan sering membangkang
karena dalam memorinya mereka mengingat bagaimana orang tuanya memperlakukan dan memarahinya dengan keras saat kecil. Mungkin bicara dan menasehati dengan baik-baik memang memakan waktu lama dan butuh kesabaran, tapi itu yang paling baik. Bersikaplah tegas, bukan marah saat anak berbuat kesalahan. "Mana lihat tangannya," ucap Syafiq. Sakil sudah kembali tidur. Alika mengulurkan tangannya. "Sakit, Abi," ujarnya dengan nada bicara seperti si kembar saat merasakan sakit. "Manja sekali uminya anak-anak ini," keke Syafiq lalu mencium tangan Alika. "Kok dicium sih?" "Biar cepat sembuh," sahutnya dengan senyum lebar. "Emang kalau dicium gitu bakalan cepat sembuh? Kalau gitu cium juga ini." Alika menyentuh pipinya sendiri dengan telunjuk. "Emang kamu sakit gigi?" Alika menggelengkan kepalanya. "Enggak, cuman aku mau dicium aja." "Memang dasar, kalau digenitin marah, tapi sekarang malah kamu sendiri yang genit," ucap Syafiq. Meskipun bicara seperti ini, tapi ia tetap mencium pipi Alika. Bahkan dengan waktu yang lama, membuat Alika sampai protes. "Udah mas," Alika mendorong kepala Syafiq agar menjauh. "Nggak mau lagi?" Alika menyentuh pipi sebelah kanannya. "Yang ini iri karena belum dapat jatah. Ini sama, ini juga." Setelah itu, ia menyentuh kening, ujung hidung, dan bibirnya. Jika sudah seperti ini, alamat akan berada di bawah selimut. Semua pasangan pasti menginginkan keromantisan seperti Alika dan Syafiq. Tapi jangan disangka mereka tidak pernah memiliki masalah. Rumah tangga mereka sama seperti rumah tangga pada orang umumnya. Hanya saja Syafiq selalu bisa menyelesaikan masalah dengan cepat agar tidak berlarut-larut dan mempengaruhi hubungan mereka. Karena biasa akar masalah tumbuh karena masalah kecil yang dianggap sepele menjadi semakin kuat. Selain itu, komunikasi juga sangat penting. Komunikasikan dengan pasangan apa yang disuka dan apa yang tidak disukai. Jangan meminta pasangan untuk menebak, karena mereka tidak bisa membaca pikiran. Berpikirlah dewasa untuk kebutuhan rumah tangga dan keharmonisan hubungan. Lo dengar sendiri kan, Lika itu udah bahagia sama hidupnya. Ya memang awal-awal dia mungkin gak bahagia, tapi sekarang bahagia, pakai banget lagi, ujar Nurma. "Gue percaya dia bahagia, apalagi dapet cowok yang kayak suaminya. Sebelum gue tahu suaminya Lika itu kakaknya Semi. Semi pernah cerita gimana baiknya sosok kakaknya itu. Tapi memang Semi gak pernah sebut nama. Sekarang tinggal lo yang harus menata hidup lo. Lo juga berhak bahagia. Hidup dengan bayang-bayang masa lalu itu gak enak, Ki. Lika sekarang udah bahagia. Masa iya lo masih sengsara aja?" Nasihat Cynthia. Laki menghela napas panjang. "Iya, gue pasti bakalan lupain semua itu. Tapi gue butuh waktu. Nggak segampang itu lupain orang yang benar-benar gue cintai." Nurma menepuk pundak Laki. "Gue ngerti perasaan lo. Take your time. Sembuhin dulu hati lo. Jangan biarin pasangan lo nanti terluka hanya gara-gara lo masih menyimpan rasa dari masa lalu." "Udahlah, kenapa jadi pada melo gini sih?" sahutnya lalu tertawa. Meskipun dalam hati ia rasa ingin menangis. Laki manusia biasa yang memiliki perasaan, dan tentunya bisa sedih juga. "Kita itu jadi sok dewasa gini buat kasih semangat lo, Ki." Nurma juga ikut tertawa. "Iya, pokoknya lo harus bahagia bagaimanapun caranya," tambah Cynthia. Hubungan pertemanan mereka dulu sempat retak karena masalah Alika dan juga Laki. Tapi kini mereka bertemu kembali setelah sama-sama memiliki pemikiran dewasa. Saling memaafkan atas apa yang terjadi di masa lalu. Karena dulu mereka saling membenci, padahal yang memiliki masalah hanya Alika dan Laki. Masa lalu yang pernah dilewati sekarang hanya
harus dijadikan sebagai pembelajaran, bukan kenangan. Karena jika dijadikan sebagai kenangan, sudah jelas saat diingat akan sangat menyakitkan. Tidak seperti Alika yang bisa seharian di rumah dan fokus pada anak-anak. Aluna harus rela membagi waktunya bersama Zaiba karena harus bekerja. Bagaimanapun ia diberikan amanah oleh sang ibu untuk bisa meneruskan perusahaan. Ia juga sudah tahu bagaimana kondisi Akil. Tadinya memang mereka berdua berencana untuk mengurus perusahaan sama setelah Alika selesai kuliah. Tapi Alika sudah jelas tidak bisa melanjutkan pendidikan dalam kondisi Akil yang tidak bisa ditinggalkan. Saat ada waktu luang nanti, Aluna akan mengajak suaminya untuk pergi menemui Akil. Lis, apa hari ini aku bisa pulang cepat? 4 hari ini full di kantor. Rasanya kangen banget main sama Zai di rumah, ujar Aluna. Hari ini jadwal masih padat, Bu. Bahkan ada acara makan malam bersama dengan Pak Rendra. Beliau secara pribadi mengundang Anda karena puas dengan hasil kerja sama ini. Jelas Lisda. Ya udah, mau gimana lagi? Undangan gak mungkin aku tolak. Aluna pasrah. Lisda memberikan beberapa berkas yang belum ditandatangani oleh Aluna. Ini belum Ibu pelajari dan tanda tangan. Kalau begitu saya permisi. Aluna mengangguk membiarkan Lisda kembali bekerja. Jika Aluna sibuk di kantor, Zaiba bersama dengan babysitter di rumah. Terkadang ibunya Azam juga datang untuk ikut menjaga. Tidak mungkin memang wanita karir, tapi seperti inilah jalan hidup Aluna. Jika bisa memilih, ia ingin seharian berada di rumah untuk mengurus anak dan menanti suami pulang dari kantor. Tidak peduli jika ia harus mengorbankan karirnya. Tapi Aluna jelas tidak bisa egois. Mana mungkin ia membiarkan perusahaan peninggalan ayahnya terbengkalai. Sebenarnya bisa saja jika Aluna mempercayakan semuanya pada Lisda. Tapi itu tidak benar. Ia harus melanjutkan perjuangan ibunya untuk membuat perusahaan semakin maju. Beb, kamu pulang jam berapa? Aku udah di rumah. Aluna menghela napas berat saat membaca pesan masuk dari suaminya. Ia lupa jika mereka janji akan makan malam bersama. Salahnya karena Aluna tidak menanyakan jadwal lebih dulu pada Lisda. Maaf mas, aku udah makan malam dengan klien nanti malam. Aluna benar-benar merasa tidak enak. Apalagi sudah jauh-jauh hari mereka merencanakan ini. Karena Azam juga sangat sibuk dengan pekerjaannya. Saat Azam memiliki waktu luang, malah Aluna yang tidak bisa. Pesan balasan langsung masuk. Nggak apa-apa, kita kan bisa dinner lain kali. Klien kamu lebih penting, jangan merasa bersalah, oke? Wanita itu merasa terharu karena sang suami begitu pengertian. Azam sama sekali tidak pernah protes dengan Aluna yang kadang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Karena dari awal menikah, Aluna juga sudah mengatakan dirinya adalah wanita karir yang jelas akan memiliki kesibukan sendiri saat mengurus perusahaan. Apalagi Alika tidak bisa ikut membantu. Maaf ya mas, aku janji lain kali, balas Aluna. It's okay, aku mau jalan-jalan bareng Zai. Kebetulan temanku anaknya ulang tahun. Tadinya aku tidak akan datang karena mau dinner, balas Azam. Kapan berangkat? Tanya Aluna. Sebentar lagi, biar tidak pulang malam. Kamu kira-kira pulang jam berapa? Tulis Azam. Mungkin jam 9, jawab Aluna. Azam belum membacanya. Aluna juga langsung menyimpan kembali ponselnya dan melanjutkan pekerjaan. Ia baru saja makan siang tadi. Zai, ayo siap-siap, kita pergi jalan-jalan, ujar Azam. Kemana, Pak? Tapi Mama belum pulang, balasnya. Kita jalan-jalan berdua aja, Mama masih kerja. Zai mau kan temenin Papa?
Zaibah mengangguk antusias. Azam meminta Susi untuk memandikan Zaibah agar mereka cepat bergerak. Azam tadi sudah mandi, ia hanya perlu mengganti pakaian saja. Ia dan Aluna sama sibuknya. Mereka bahkan jarang memiliki waktu berdua. Apalagi akhir-akhir ini, resiko memiliki istri wanita karir. Tapi Azam tidak pernah sekalipun menuntut sang istri untuk ini dan untuk itu, karena tahu Aluna memiliki tanggung jawab yang besar untuk perusahaannya. Azam hanya pergi berdua dengan Zaibah, sedangkan Susi tetap di rumah. "Kita mau kemana, Pak?" tanya Zaibah. "Acara ulang tahun, tapi kita ke mall karena acaranya di sana," Azam menjelaskan sambil fokus menyetir. "Wah, asyik. Udah lama gak main ke mall," Zaibah berseru gembira. Azam tersenyum melihat keceriaan sang anak. Ia juga jarang memiliki waktu dengan Zaibah. Anak itu pasti kesepian karena orang tuanya sama-sama sibuk. Selama perjalanan, tidak hentinya Zaibah berceloteh. Ia sama seperti Safa, senang sekali bercerita. Jika mereka sudah bertemu, sudah jelas tidak akan ada yang namanya rumah sepi. Aluna juga sebenarnya ingin memiliki anak lagi, agar Zaibah memiliki teman main di rumah. Tapi Azam belum mengizinkan. Perjalanan lumayan lama, karena memang jalan cukup macet di jam seperti itu. Sampai di sana, Zaibah menolak untuk digendong. Ia ingin berjalan sendiri saking antusiasnya. "Pelan-pelan sayang," tegur Azam. "Ayo cepat, Pak. Aku mau main," serunya. "Iya." Mereka menuju ke lantai 2, tempat arena permainan anak-anak. Azam tersenyum pada sosok yang sudah menunggunya di sana. "Udah lama nunggu?" tanya Azam. "Baru 10 menitan datang kok, Bang," jawabnya lalu mencium tangan Azam dengan takzim. "Halo, Baim." Bayi berusia 1 tahun bernama Ibrahim itu tersenyum saat disapa oleh Azam. "Zai mau main apa?" tanya Azam kembali beralih pada sang anak. "Mau main perosotan sama mandi bola, Pak," jawabnya. Azam langsung membawa Zaibah untuk ke sana, sedangkan ia memperhatikannya dari luar, duduk di tempat yang sudah disediakan bersama wanita itu. "Mana yang lain, Ra?" tanya Azam pada wanita bernama Zahira itu. "Masih di jalan, Bang. Mungkin bentar lagi sampai," jawab Zahira. Azam mengangguk. Ia terus memperhatikan Zahira dengan senyum yang mengembang membuat wanita muda itu jadi salah tingkah. "Bang, jangan liatin aku kayak gitu," tegurnya dengan wajah merah padam karena malu. "Kenapa emang? Gak bolehkah abang lihat kamu?" tanya Azam dengan suara lembut. Ia mengelus pipi Zahira yang merona. "Tapi jangan di tempat umum kayak gini juga, Bang. Aku kan malu." Zahira menunduk, membuat Azam semakin gencar menggoda wanita itu. "Tadinya mau di tempat yang sepi gitu." Zahira memukul pelan pundak Azam. "Oh, abang, jangan ngomong macam-macam ah. Ada Baim lo di sini." "Biar Baim gak denger, dibisikin aja gimana." Sebelah Azam terangkat. "Bang, jangan gitu. Nanti anak kamu lihat lagi." Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Sampai jumpa di bab berikutnya. Minal aidin wal faizin. Selamat liburan. Bye.